Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita bersama dapat berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka mengulang atau mempelajari tentang seluk-beluk agama. Jadi pekerjaan yang seperti ini adalah pekerjaan yang lebih mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Sekaligus kita pekerjaan seperti ini adalah termasuk kita menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Karena apa jadi dikatakan demikian? Karena menyuruh kita yang seperti ini adalah Rasulullah sendiri. Lalu kita laksanakan, otomatis membuat gembira hati Rasulullah SAW, dan semoga kita ini tergolong orang yang mencintai ibadah Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berada dengan Rasulullah, insya Allah bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ini memasuki pelajaran yang kita sajikan pada malam hari ini, yaitu terlebih dahulu kita mengulang atau menghubungkan diri kita yang kasar ini kepada diri kita yang sebenarnya, ialah dengan kaifiyat kita pejamkan dua mata, kemudian kita tahan nafas sementara, selanjutnya dengan keimanan dan keyakinan serta perasaan kita bahwasanya jasad kita dan roh kita termasuk alam semesta ini adalah daripada Nur Muhammad SAW. Nah itu maksudnya, itu setelah kita ketahui jangan berubah lagi, karena kita mengingat di dalam sebuah hadis qudusi Allah Ta'ala berkata, laulaka makhalaqtul aflaq, jikalau pada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, muncul atau lahir ke permukaan dunia ini, niscaya tidak aku ciptakan bumi dan langit termasuk kita ini. Nah berarti jelas kita ini adalah dengan berkatnya Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah kita tidak mungkin muncul di permukaan dunia, karena kita ini daripada Nur Muhammad. Bahannya adalah daripada Nur Muhammad itu. Selanjutnya nomor 6. Berarti jika ingin mendekatkan diri pada hakikat dengan diri zat Tuhan, harus kembali kepada awal kejadian diri. Nah, kejadian diri kita nih. Awal kejadian diri adalah Nur Muhammad. Tidak ada yang dekat selain Nur Muhammad. Maksudnya tidak ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada Nur Muhammad. Karena kedekatan Nur Muhammad ini dengan Allah Ta'ala ini tidak ada bantara sedikit dua pun. Cuma itu jangan dipadakan hulul atau dikatakan dipadakan itihad, bersatu jangan ada. Artinya Allah Ta'ala dengan Nur Muhammad ini ada bercerai. Nur Muhammad itu adalah Ainul Qurbah. Artinya Nur Muhammad adalah diri yang dekat dengan diri zat Tuhan. Dianjurkan Allah dengan berwasilah, artinya berhubungan dengan firman Allah, wa taqabu ilaihi wasilah. Artinya carilah, kata Allah, jika ingin dekat dengan diri zatnya dengan berwasilah dan bersungguh-sungguh, kamu semoga kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh, artinya dari wasilah adalah bahwa jasmani kita dan rohani kita ini kembali kepada kejadian awal dari jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad SAW. Ini maksudnya dari faidah-faidahnya jalan mendekatkan diri kepada diri zat Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang nomor 8, setelah Nur Muhammad itu ditetapkan dekat dengan diri zat Tuhan, Allah pandang itu Nur Muhammad dengan pandangan rahmat dan ridha. Ya Allah. Nah, jadi otomatis kalau kita tuh mendapat ridha, jelas rahmat itu sudah ada. Artinya jika ingin dipandang dengan rahmat kasih sayang Allah dan ridhanya, maka harus melatih, atau disebut dalam bahasa Arab itu riyadhah, melatih dan membiasakan panah dan istighraq pada Nur Muhammad SAW. Artinya apa yang mempanakan? Artinya kalau kita dipanah binasa di dalam Nur Muhammad,
ada tuh Nur Muhammad jadi ada tuh nang lain ada. Kalau tarik Nur Muhammad, ya kan? Kalau tarik tauhid, kedua-duanya itu dibenarkan. Ya, kalau tarik tauhid, tiada ada yang ada kecuali Allah. Atau kalau tarik tauhid, kalau tarik Nur Muhammad, tiada ada yang ada ini hanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua-duanya itu lebih afdal kita tarik jalan Nur Muhammad, lebih afdalnya. Karena jalan pintas dan jalan yang paling tepat dan paling cepat ialah dari jalan Nur Muhammad. Yang kesembilan, kemudian ditimbulkan pada diri Nur Muhammad al-hubbu, kecintaan. Kecintaan pertama kepada Tuhan yang menciptakannya dengan memuji-muji. Dengan memuji-muji dan mengingat dari mahabbahnya Nur Muhammad. Itu Allah jadikan alam, ya kan, Lauh Mahfuz dan surga. Artinya orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad, kemudian mengingat Allah atau memuji-muji diri Allah, maka jika pada tulisan kalam pada Lauhil Mahfuz, celaka jadilah akhirnya sebagai ahli surga. Nah, pada takdir orang itu tadi sudah dicap oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang celaka, orang yang kada beruntung, orang yang kada bagus artinya. Tapi setelah dia itu mengetahui tentang adanya Nur Muhammad ini, lalu berubah pada tulisan Lauhil Mahfuz itu tadi, asalnya orang itu celaka, lalu menjadi akhirnya orang yang ahli surga. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita termasuk dulu. Amin. Kemudian yang ke-10, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala timbulkan pada diri Nur Muhammad al-khawfu, takut. Takut di sini artinya bukan takut dengan siksa dan azab, hanya takut jauh dari diri Tuhan dan diri nabinya, atau takut terpisah dengan diri Tuhan dan diri nabinya. Dari takutnya Nur Muhammad Allah jadikan para malaikat, matahari, bulan dan bintang. Apa saja yang ada itu adalah sumber itu daripada Nur Muhammad. Tadi kan termasuk Lauhil Mahfuz, surga dan neraka itu daripada Nur Muhammad, ya. Artinya mereka yang takutan di situ bukan takutan karena dimasuk ke dalam surga, bukan takut dengan neraka, ada. Mereka itu takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, kemudian Allah timbulkan pada diri Nur Muhammad ar-raja, sifat-sifat mengharap. Mengharap keampunan, keridaan dan rahmat dari sifat-sifat raja atau harapan itu tadi. Nur Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akal. Allah adakan ilmu dan sifat ilmu, sifat lembut, sifat lambat marah, dan sifat bisa memelihara diri dan taufik hidayah. Jika ingin akalnya sempurna, ilmunya sempurna, bersifat hilim, hilim sambar lah lain, hilim nang sudah motor ke lain. Hilim di sini bahasa Arab, bahasa kita itu sabar. Lain nang hilim, maka situ juga hilim juga. Lain hilimnya, kalau hilim ini bahasa Arab, bahasa kita itu sabar. Dan dapat memelihara diri serta dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan yang sempurna, panah dan istighraq ada Nur Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita sudah panah, hilang diri kita ini, yang ada tuh hanya Nur Muhammad aja lagi. Artinya berwasilah dengan nama Tuhan atau Nur dan nama Nabi atau Muhammad. Insya Allah dalam hal tersebut tadi. Yang ke-12, kemudian Allah nampakkan pada diri Nur Muhammad al-Hayya sifat-sifat malu. Nah, malu dengan Allah, kemudian Allah pandang itu Nur Muhammad yang bersifat malu tadi berpalung. Titis air palungnya itu menjadi 124.000 titik. Setiap titik paluh itu dijadikan Allah ruh para nabi dan para rasul. Kemudian bernapas ruh para nabi dan para rasul, jadikan ruh para wali-wali dan ruh orang-orang yang beruntung dan ruh orang-orang yang zahir. Jadi ruh kita ini daripada nur itu juga. Jadi ada ditanya orang yang
dokter dokter Ustadz Arazi, tahu lah di muka di YouTube itu kan ada itu ya. Jadi ditanya orang dokter Arazi. Jadi ujar orang, Pak Ustadz, artinya bapak daripada arwah itu siapa? Di sini jawab sidin adalah Nabi Muhammad SAW. Di sini itu bapak daripada segala roh. Ibunya bang siapa aja? Nah, nak gitu, itu sampai amun bapaknya ada juga, ibunya pasti ada tuh. Jawab sidin, ibunya itu sidin ialah Ahmad, disebut dengan Ahmadur Rasulullah. Itu ibunya itu di sidin itu. Nah, menurut dari Dr. Ar-Razi itu membahas. Jadi bapaknya adalah Nur Muhammad, ibunya adalah yang bernama Ahmad. Jadi sering orang berdua itu kadang-kadang ya Allah Ahmadur Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Kedua-duanya disambut dengan orang tak. Nah, ya apa? Ada kabul aja lah. Nah, gitu. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Ahmad itu adalah ibu daripada roh, dan Muhammad itu adalah bapak daripada segala roh. Yang ke-13 diambil pengertian bahwa mereka yang keimanan dan keyakinannya serta perasaannya, ya Allah, ini kenapa hubungan dengan keimanan maka dengan keyakinan, ya Allah. Jadi keimanan itu sebenarnya tidak kita melihat, hanya itu dengan pengakuan hati kita masing-masing, ya Allah. Nah, kita berpunya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu wujud, adalah kelihatan wujud itu ada, ya Allah, hanya dengan iman, ya Allah, keyakinan itu, serta perasaan bahwa diri mereka Muhammad SAW jasmani dan rohani, lahir batin mereka termasuk apa yang dikatakan Nabi dalam hadis ini, beruntung dan orang yang taat bahkan dapat rahmat dan dapat daripada orang yang taat bahkan dapat derajat waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ujar Nabi kita, bila orang itu benar-benar panah dan istiqrat pada Nur Muhammad, orang itu ada ragu lagi bahwa beliau itu adalah termasuk waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ke-14, wahwa maqamatul ubudiyati, orang yang panah di Nur Muhammad pada makam ibadah atau ibadah hakikat, ibadah sebenarnya, karena menghubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi atau disebut dengan Nur Muhammad. Jadi kalau kita tuh berpanas itu tuh ibadah terus tuh jalan terus, padahal orang tersembahyang kadang pagawi ya, latuk-latuk mencatat paku ya Allah, banyak kisah baca pang-pang ya Allah. Tapi nampak nang catat tadinya tahu dirinya itu nama Nur Muhammad, ibadah tuh marahnya ya Allah. Nah, makanya tuh ibadah itu naik terus, bingung malaikat. Nah, itu aja padahal tukang aja, kenapa ibadahnya itu naik? Sekalinya ada yang batin disimpan sidin ya, Nur Muhammad dari sidin kada ada lagi, sidin tuh nang ada tuh Nur Muhammad menurut hakikat ya Allah. Jadi ibadah terus lagi. Nah, disitulah mengatakan tidak bisa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tadi ibadahnya itu naik terus, nang kada berilmu biasanya ya Allah akibat ada ilmu. Di mana ilmu supaya dapat? Jadi ilmu itu dapat itu dengan belajar secara syariatnya. Seharusnya itu kan ada belajar ya sekolah kadang ngaji kadang tibur alim. Umpamanya ada ya Allah, adalah terjadi negara itu. Ada daya Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, sidin itu Sultanul Auliya, raja daripada para wali, tetap beliau itu mengkaji ilmu agama, baik syariatnya, hakikatnya, ma'rifat dan sebagainya. Jadi guru sidin waktu di Baghdad itu namanya Syekh Hamadu Dibas, itu perguruan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin itu tinggal berdomisili di Kota Jailan. Lalu sidin itu kan menuntut ilmu di Baghdad. Jadi guru sidin yang pertama itu dia namanya Syekh Hamadu Dibas. Pak guru juga sidin tadinya dapat ilmu Nabi Salafin Bang ya Allah, dia mengaji kada, sekolah kada, dapat ilmu mustahil. Nah, tadinya kada mungkin gitu terjadi. Jadi dalam syair ada disebutkan tarjun najat aw lam tasluk limasalikiha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Ada mungkin kapal itu berjalan di atas daratan yang kering. Bila sekarang itu pasti lain pada kapal siapa? Mobil ya Allah. Nah,
Jadi kada bisa berjalan sekarang bila ada orang menyampaikan maka itu yang boleh percaya dulu ya kalau itu para wali wajar aja jalan wali maka itu ya kalau berjalan dari sebanyak wajar kita percaya karena si wali cuma pada wali kaina dulu meyakini itu ya kalau kalau bisa sembahyang kada misalnya puasa kada maksiat harat sering haratan sekalinya sakti bisa gerabang sih kan kalau itu burung kan bisa gerabang namun nang sini itu masa ada mungkin ya kalau jadi kita pikirkan dulu lamunnya berdua dulu akal pikiran kita kainan dulu mempercaya itu ya Allah terkecuali wali orang itu sudah kurang ini sudah ini titel wali wajar ya Allah karena Allah Ta'ala hendak memuliakan dengan orang tersebut itu tadi. Nah jadi di sini apabila orang itu benar-benar mempanakan diri di dalam rumah Muhammad orang itu tidak diragukan lagi sudah duduk di makam aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15 kesimpulan. Nah, kesimpulan aras, kursi dan para penghulu malaikat atau rohaniyun, malaikat di langit yang 7 surga dan segala kenikmatan surga di dalamnya matahari, bulan, bintang, akal, taufik dan hidayah semuanya itu global daripada Nur Muhammad SAW. Ada ketinggalan lagi surganya kan ya kan apalagi kita ini dan roh para rasul dan roh orang-orang yang beruntung, roh orang-orang yang mati syahid dan roh orang salihin juga daripada Nur Muhammad SAW. Ada ketinggalan lagi ada kalau habis sudah bertahan belum aku ya tertinggal aja ada obat juga untung naik asal bisa mempanakan diri tadi di apa supaya panas ya belajar caranya ya kan tidak bisa dapat ilmu tuh kalau pada belajar. Selanjutnya Nur Muhammad fi maqamil qurba ila diri wallahu a'lam. Insyaallah lamanya kada apa halangan menurut kita lindir kita ini tepatnya nisfu Sya'ban pada malam Minggu tidak ada salah di dalam kalender kan itu. Jadi 15 Sya'ban itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan